melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Saya kalah sama orang ini, sama orang Toogi Simpogi tak sekitar Al-Hikmah ini, orangnya luar biasa. Ini tidak mungkin dibangun ini masjid, tidak mungkin kalau ini belum ada aja duitnya. Mereka ini belum angkat tangan masih riksi oleh maleng 50 sebu 20 subuh. Engkau manang, jangan dianggap itu, jangan dianggap perbuatan sekecil apapun. Tidak ada punya, kita tidak punya apa-apa, mungkin ikut karena tidak ada yang bisa dibeli, tidak bisa kita berikan pakai itu aja di rumah, bawa ke sini. Insya Allah ada manfaatnya. Mungkin untuk sementara pembangunan ada di tempat wudhu, tidak ada gantung paku itu masih jadi. Kopiah sudah dapat, sekecil apapun. Melawan hawa nafsu. Alhamdulillah ini pembangunan saya kok sudah besar. Ini berarti antusias membangun di masjid ini, alhamdulillah kada supan kita orang kampung sini, masjid kita bagus. Artinya orang-orang sugih tidak terbuka. Nanti ada aja waktunya, kada usah dipaksa, kada usah diapa. Cuma ini motivator kita tadi luar biasa. Bukan hanya menyuruh Sidin Sidin mencontohkan 5 juta. Dan saya juga sering kan menyebut tentang fadilah sedekah, fadilah itu, fadilah sedekah, bahwa sedekah, fadilah infak. Orang yang berinfak, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Hafal benar ayatnya itu. Orang yang berinfak di jalan Allah sama seperti tanaman masalul ladzina kamasali habbat, seperti biji yang menumbuhkan pohon, kemudian ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Berarti infak itu satu kita menyumbang dibalas 700. Itu minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Saya hafal ayatnya itu, hafal benar, menjelaskan, wah maka bersedekah itu tadfa'ul bala, menolak bala. Sedekah itu mana qasamalun bis sedekah bal tazdad, bahkan bertambah. Tapi ulun kada pernah bari duit orang, karena pernah bersedekah. Ya kalau di sini orang daerah sini ayatnya kada hafal, tapi nya pernah mendengar sedekah itu hebat. Di antaranya tadi, siapa yang membangun masjid maka akan dibangunkan rumah istana. Kalau dibangunkan istana kita di surga, mustahil kita kada berpindah di sana. Mustahil bangunan kita aja di sana kalau kita tidak masuk ke dalam surganya. Tapi memang berat sifat-sifat di dalam diri kita ini, ya, sifat-sifat takabur, sombong, masyariati, pahirian, riya, itu semua penyakit itu kalau disuruh keluar, diberikan penjelasan, diberikan ancaman bahaya, kalau kita bersifat itu dia cepat keluar. Kecuali satu sifat yang sulit dikeluarkan, yaitu apa? Sifat bakhil, sayang dengan harta kita. Itu paling sulit. Nah, karenanya Imam Ghazali menyuruh biar dulu kita latih, ya, biar kita tidak ikhlas dulu ngasih orang. Ada orang ngasih kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang mau ngasih bapak-bapak 100 juta tapi tidak ikhlas.
yang 100 juta tidak ikhlas, ada yang memberi 100.000 ikhlas, yang mana sempian ambil? 100 juta enggak ikhlas, yang 100.000 ikhlas, yang mana pian ambil? Kalau saya ambil yang 100 juta yang tidak ikhlas. Ambil 100 juta, karena itu melatih kita. Ambil, dia latihan tuh, kita ambil. Jadi begini, ada pekerjaan, kita tahu bahwa ibadah sedekah, ibadah itu akan habis, akan hapus pahalanya kalau kita riya, kalau kita la tubtu sadaqatikum bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dengan riya, mau dilihat orang, habis pahalanya. Sampian menyumbang 100 juta ke masjid, tolong sebutkan nama saya, tolong dilihat, tolong supaya diperlihatkan bahwa saya yang nyumbang 100 juta ke panitia masjid. Panitia masjid bagaimana sikapnya? Ambil aja uang itu, ya, ambil. Orang tadi kesian, dia hilangkan pahalanya yang 100 juta. Apakah masih ada tersisa pahala yang memberi 100 juta tadi? Pasti masih ada tersisa. Apa pahala yang tersisa dari dia yang menyumbang 100 juta dengan ria? Apakah masih ada? Pahala 100 jutanya hilang, tetapi pahala menyenangkan panitia masjid, menyenangkan jamaah, itu masih dapat pahala menyenangkan hati orang yang menerima. Itulah keajaiban sedekah. Nah, mudah-mudahan, jadi untuk sementara kita belum bisa melihat atas, sebab belum, tapi insya Allah ulun yakin tidak cepat ini, karena orang-orang di sini luar biasa. Orang di sini luar biasa. Saya kan sering di sini kalau subuh berkat Pak Haji Mang diundang di sini, kan orang Bugis ini kan mau sembarangan. Orang Bugis tidak mau sembarangan. Kasih uang tuh ketatnya. Ini kan ada buktinya, ada, cuma mencari waktu timing yang pas. Ya, insya Allah cepat aja ini terbangun. Insya Allah, tenang aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Haji Anas 5 juta. Lah, catat 5 juta. Haji Anas 5 juta. Kalau berhutang dia, jangan langsung salaman dulu, salaman dulu. 5 juta lah. Hah? Lebih 100.000. 5 juta 100.000. Cium dulu tanda. Oh Allah. Makasih Haji Anas. Menyenangkan Subhanahu wa ta'ala. 5 juta Haji Anas, aman. 5 juta. Ya? Iya, 5 juta 100.000. Pian taulah, Supan turun ke masjid karena kada diisi duit apa-apa, walaupun sepak paku sebiji. Kalau ada di gantungan kopiah, itu dari mana? Kesah ulun tuh dari mana? Kesah ulun tadi Supan ikut rapat ke masjid, dari siapa? Ulun kada tahu, orangnya kada hadir, orangnya kada sekalinya. Ini orangnya di samping Haji Anas. Mudahan sehat walafiat. Ya, mudahan diizini bini kawin lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Haji Anas pada jika dampang di atas. Minta maaf. Jadi ajaib sedekah itu juga melatih, ya. Sedekah ini melatih kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap sakratal maut. Itu melatih. Yang diisi banyak harta, tapi tidak mesti menunggu banyak harta dulu, hanya melatih. Kenapa? Karena begini, kita paling berat, sakit hati kita berat kan memberikan sesuatu, ya. Kalau kita sudah tidak terlatih melepas yang ada di tangan kita ini, karena kita punya keyakinan
tidak bakalan berkurang itu kecuali bertambah, bertambah dan bertambah. Nah, ini keyakinan tentang balasan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala tidak bakalan membalas ya kecuali tanpa batas. Karena kalau Allah Ta'ala sudah kita menunggu balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pembalasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang telah berbuat baik itu tidak terhingga. Kalau di matematika ada namanya bilangan yang tak terhingga, artinya itu tidak ada batasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kita cinta itu kita lepas sedikit demi sedikit, kita latih, kita latih, kita latih. Kalau kita sudah terlatih, insya Allah ketika menjelang sakratal maut kita tidak terlalu sakit. Kenapa? Karena kita sudah biasa melepas yang ada pada sisi kita. Karena ketika ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila ajal itu datang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Sudah catatannya tek sekarang. Ternyata pada saat kita mau dicabut nyawa, kita sudah belum terbiasa melepas apa yang jadi milik kita di dunia ini. Karena kalau orang sudah mau dicabut nyawanya, bukan sebagian hartanya saja yang dia tinggalkan, seluruh hartanya ditinggalkannya, bahkan jasadnya sendiri bakal ditinggalkannya, karena dia tidak terbiasa, masih cinta dengan dunia, maka dia berusaha mempertahankan hidupnya. Maka ketika itu malakal maut mencabut nyawanya, sama seperti bulu kambing yang diletakkan di atas pembakaran sate itu, bagaimana lengket ditarik habis-habisan. Saya contohkan begini, ini kita contohkan orang yang tidak terbiasa. Dia ini ibarat ruh, dia tidak mau lepas dengan ruhnya. Minta maaf, dikarasi Pak Haji Anas, dikarasi tabe. Misalnya hartanya tidak terbiasa, memberi aja 5 ini malah bukan hanya mengambil seluruhnya, nyawanya lepas, dia mau mempertahankan hidup. Ini ditahan, pasti kalah sempit. Sakit ini. Nyawa kita dicabut. Kenapa? Kita sayang dengan harta. Tuhan Nabi kita, untung masih ada Rasulullah. Kenapa? Sakitnya sakratul maut itu sudah diambil oleh Nabi sebahagiannya sakit tadi. Maka jangan sampai kita menambah sakitnya sakratul maut tadi. Maka kita lepas sedikit harta. Mudah-mudahan saya sendiri bisa mengamalkan ini. Ini teori, belum tentu saya mengamalkan. Bisa. Karena syarat orang juga mau salik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orangnya harus pemurah. Dan insya Allah masjid ini aman. Aja ini masjid Subhanahu wa Ta'ala, apalagi didukung oleh orang-orang kaya. Kalau hanya tadi bantuan tadi belum bisa tertutupi. Insya Allah mungkin ada satu orang atau orang yang datang ke panitia, khawatir saya akan menyelesaikan. Insya Allah ya, mungkin dia ngomong gitu, insya Allah sudah dikenang sampai selama-lamanya.
Karena nanti ketika kita digambarkan ada orang yang mau ke pengadilan, ada orang mau ke pengadilan, dia punya 3 orang teman, orang mau menghadap pengadilan. 3 orang teman ini sahabat betul yang 3 ini. Yang satu tidak ikut, tidak jadi ikut, dia bertahan sampai di rumahnya saja dengan berbagai macam alasan. Saya tidak bisa ikut ke pengadilan, saya sampai di sini saja. Yang pertama. Yang kedua, sahabatnya atau temannya yang kedua ikut sampai ke pengadilan. Oke, yang 2 temannya, saya ikut sampai ke pengadilan. Sampai di depan pengadilan, mau masuk ke dalam ke pengadilan, saya cukup di depan pengadilan ini saja. Yang satu temannya ini mengatakan, kau akan saya temani sampai ke dalam pengadilan, sampai selesai urusan kamu, dan aku akan membela kamu sampai kamu selamat. 3 teman ini digambarkan. Yang satu yang tinggal di rumah adalah harta kita. Kalau kita mati tidak bisa ikut, sampai di rumah aja. Yang kedua, teman kita, sahabat kita, anak istri kita, sampai aja. Tuhan betul-betul membela kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, membantu kita adalah amal kebaikan kita, ibadah kita. Ibadah itu banyak, bukan hanya sedekah, ya, salat, ya, yang sebagaimana kita peringati Isra Mi'raj ini adalah salat yang dibawa langsung perintahnya dari langit dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ibadah yang luar biasa adalah ibadah sedekah. Itu yang kita bawa, kita cintai harta kita, kita sayangi harta kita. Jangan sampai harta kita itu tidak kita bawa mati, kita bawa mati harta itu, kita cintai. Jangan sampai ditinggal di dunia. Jadi bagaimana caranya? Kita titipkan ke masjid, kita titipkan ke madrasah, kita titipkan ke anak yatim, kita titipkan kepada para ulama, kepada orang-orang soleh. Nanti kita ambil di akhirat, karena ditransfer sudah di dunia. Jangan sampai nanti. Betul juga, ada juga yang baiknya, tapi alangkah baiknya waktu hidup kita laksanakan sudah. Nanti ada juga orang yang berpesan, nanti kalau aku mati, ya nak ya, kalau aku mati nanti uangku itu, kalau aku mati nanti ini ada uang 500 juta, kalau aku mati baru nanti kau kasihkan sama masjid. Kalau aku mati nanti kasihkan di masjid. Jadi anaknya pikir-pikir nunggu mati. Panitia masjid mendengar bahwa ini beliau, kalau sudah beliau mati baru uang 500 juta itu 500 juta, kalau aku mati nanti ini uang 500 juta sumbangkan ke masjid. Panitia masjid mendengar 500 juta menunggu beliau mati. Kalau menunggu 500 juta menunggu beliau mati, kapan terbangunnya masjidnya? Mau didoakan cepat mati orang tidak boleh juga. Akhirnya anaknya beliau itu pintar juga. Ini kayak Guru Ahmad Jaini tadi, pintar juga. Orang tuanya itu kebetulan mau jalan di kegelapan, ya digelap, mau jalan digelap. Lalu dia minta, itu zaman dulu pakai lampu tembok atau lampu strongkeng bahari itu, tidak ada senter, pakai lampu. Lalu anaknya ini seharusnya dia di depan membawa lampu, bapaknya disuruh di depan, lampunya di belakang. Kata bapaknya, gimana kamu, lampu di belakang seharusnya di muka. Tenang Pak, selamat aja pian di depan aja. Akhirnya bapaknya di depan menuju
menuju berjalan di depan. Karena di depan penerangannya di belakang, kadang-kadang beliau kesandung batu, kadang-kadang terjatuh karena penerangannya tidak ada. Sampai di tujuan orang tuanya ngomel, "Kok kamu begitu? Beri penerangan di belakang, tidak di muka." Kata anaknya, "Nah seperti itu juga Bapak. Sempian yang menunda sampai mati, baru uang 500 juta itu dikeluarkan." Sama seperti itu. Jadi kalau sempian di dunia aja sempian penerangannya di belakang, sempian di depan kesepak-sepak, demikian juga kalau sempian memberi uang 500 juta setelah sempian meninggal dulu, itu sempat nanti sempian masuk ke dalam kuburnya gelap. Maka supaya kuburnya terang lebih dulu, supaya sempian tidak kesandung, tidak jatuh, aman dalam perjalanan, maka uang 500 juta itu diserahkan sekarang supaya pahalanya langsung berjalan, orang yang menerima senang semua. Nah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu pernah salah seorang dari Bani Ahdal, ini beliau ini kalau nyebutkan orang ini meninggal nih, orang ini si anu ini, insya Allah umur tetap di tangan Allah, cuma beliau diberi kasyaf bahwa ini orang sebentar lagi meninggal. Satu saat beliau menyebut salah seorang, si fulan itu insya Allah malam ini dia bakalan berpulang ke rahmatullah, bakalan meninggal. Si fulan itu kata beliau bakalan meninggal dunia. Orang yang satu kampung itu tahu bahwa beliau ini apa yang disebut itu jarang meleset, ya, kasapnya di situ. Si fulan itu malam ini meninggal. Ini Bani Ahdal, salah seorang wali besar. Si fulan itu meninggal nanti malam. Jadi yang hadir pada saat itu, wahai syekh, wahai wali, si fulan itu tadi baru saja sore saya lihat dia ada di pasar. Pokoknya kamu lihat saja, malam nanti dia meninggal dunia. Habis maghrib ada dia, si fulan tadi sholat maghrib di masjid. Yang hadir, yang mendengar kata Bani Ahdal tadi, dari Bani Ahdal, beliau masih ada, belum meninggal. Mereka bukan tidak percaya dengan syekh tadi. Kira-kira apa sebabnya dia tidak jadi meninggal? Sampai Isya ditunggu, siapa tahu kan masih malam, belum meninggal lagi. Subuh, sholat subuh, ada lagi si fulan itu sehat bugar dia. Sampai berakhir waktu subuh, sampai terbit matahari, si fulan itu masih hidup. Akhirnya jamaah yang mendengar pernyataan Bani Ahdal tadi didatangi wali dari Bani Ahdal tadi, yang wali tadi yang memprediksi kematian si fulan, didatangi, "Wahai wali, kami bukan tidak percaya kepada sempian, tapi yang pian nyatakan malam tadi seharusnya meninggal, dia masih hidup subuh tadi, bahkan ketika matahari terbit dia masih sehat bugar." Apa kata Bani Ahdal? Memang dia seharusnya meninggal malam tadi, tapi karena dia malam tadi ya, dia bersedekah 15 dirham, maka setiap satu dirham dengan berkah dia bersedekah, umurnya dipanjangkan oleh Allah 15 tahun, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini saja kata beliau, untuk meyakinkan apa yang saya katakan ini,
kau datangi orang tadi ke rumahnya. Kau datangi orang yang saya prediksi itu meninggal, itu umurnya nanti 15 tahun lagi, ditambah oleh Allah. Seharusnya dia malam tadi meninggal karena dia bersedekah. Karena dia bersedekah. Kalau kau tidak, untuk meyakinkan kamu, kau datangi rumahnya. Itu kau lihat di bawah ranjang, di bawah ranjangnya itu ada ular besar. Ada ular besar. Seharusnya ular besar itu menggigit dia malam tadi. Karena dia bersedekah, ular tadi tidak jadi menggigit. 15 tahun kemudian baru dia nanti meninggal. Kalau kau tidak, kalau kalian mau meyakinkan, kau lihat di bawah ranjangnya, ularnya itu masih ada di sana, dan kau katakan kepada ular itu, ngomong aja sama ular, hei ular, tugas kamu belum sekarang ini, ditunda 15 tahun kemudian. Ternyata setelah dilihat memang di bawah ranjangnya orangnya tadi. Kemudian 15 tahun kemudian terdengar berita bahwa si Fulan tadi meninggal dunia ketika dia mengolah kebunnya, mencangkul di kebunnya, digigit oleh ular tersebut 15 tahun kemudian. Nah, ini berkat bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj ini, ya, Isra dan Mi'raj penuh dengan hikmah, ya. Hikmah, arti hikmah itu sirrun min asrarillah, rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Hikmah, banyak hikmah yang diambil dari Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj yang dilakukan itu sudah 20 menit lagi lah, 20 menit. Isra dan Mi'raj yang dilakukan, yang diberlakukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Nabi menggunakan burak. Burak itu disebut, diambil dari bahasa Arab barqun, barqoni, burakun. Barqun 1 kilat, barqoni 2 kilat, burak itu beberapa kilat. Cek itu kecepatannya. Kecepatan burak itu memakai kecepatan cahaya. Nabi memakai kecepatan cahaya, dan Nabi ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, sampai ke-7, bahkan sampai ke Hadratullah, Nabi kita bertemu dengan Allah, itu memerlukan waktu triliunan tahun, bertriliun-triliun tahun baru sampai ke sana. Ruang dan waktu ini dipangkas, tidak ada ruang dan waktu. Allah Ta'ala lepas semua dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi berjalan dengan normal menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan burak yang kecepatannya 300.000 km per detik, satu kecepatan. Ini kan burak 3 kali kecepatan cahaya minimal per detiknya. Kecepatan Nabi itu 1 juta kilometer. Sampai itu, kalau dihitung itu pun belum bisa sampai kecepatan burak. Jadi kecepatan burak itu sebenarnya burak yang 1 juta kilometer per detik, 20 juta kilometer per detik, itu belum cepat. Karena burak itu justru karena Nabi supaya jangan terlalu cepat, burak dinaikkan di burak. Nah, burak itu justru memperlambat kecepatan Nabi supaya Nabi bisa sampai kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi sebelum di Isra dan Mi'rajkan, yang katanya bertemu dengan Allah, Nabi sebenarnya sudah selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya untuk memperlihatkan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang sebenarnya Nabi tidak untuk diperlihatkan. Kenapa? Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Nabi sendiri, supaya Allah ta'ala memperlihatkan kepada arash, kepada langit, kepada neraka, kepada surga, inilah tanda kebesaranku yang terbesar adalah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke sana, bayangkan, sampai Nabi kita ke hadratullah, Jibril mau ikut. Nabi paling sayang dengan Jibril, dan Jibril juga sayang dengan Nabi, tidak mau pernah berpisah dengan Nabi. Begitu Jibril mau diajak Nabi masuk ke hadratullah, Jibril minta maaf. Ya Jibril, kau ikut sama aku. Kata Jibril, satu langkah saja saya masuk ke hadratullah, maka saya akan terbakar ya Rasulullah. Jadi Jibril di mana mengambil firman? Mengambil firman, apakah ke hadratullah? Yang bisa sampai kepada Allah hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya bisa sampai ke hadratullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi disampai di Sidratil Muntaha, sampai ke hadratullah, Nabi ketika itu pakai sandal. Nabi beradab karena ini tempat suci. Begitu Nabi mau melepas sandal, kata Allah berfirman kepada Nabi, jangan kau lepas sandal kamu, bawa langsung masuk ke dalam. Bayangkan begitu mulianya Nabi kita, sandalnya pun dipersilahkan masuk ke dalam hadratullah. Kenapa sandal itu bisa terbawa masuk ke hadratullah? Karena sandal itu melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam itu. Sayyidina Musa alaihissalam, ketika beliau masuk mau menghadap Allah, mendengar kalam Allah, Nabi Musa mau masuk pakai sandal. Nabi Musa mau masuk, itu bukan di hadratullah, itu ada di Bukit Turisina, ya. Hendak masuk ke tempat suci itu, Allah Ta'ala menegur Nabi Musa, ikhlaq na'laik, lepas sandal kamu, karena engkau berada di tempat yang suci. Nah, tapi Nabi kita disuruh masuk sak sandal-sandalnya. Ini apa menunjukkan? Maka ini menunjukkan agar kita selalu ingat kepada Nabi kita, bahwa Nabi kita itu adalah Nabi terbaik. Nabinya saya duluan menyebut, itu Nabi saya. Bapak terus menyebut, itu Nabi saya. Kalau sempian punya anak dokter, ya, sempian punya anak dokter, atau apa, anak sempian, atau ini punya anak DPR, anakku ketua masjid, anakku ustadz, senang kan, bangga dalam artian tanya maboro nasenga UGE, tapi bangga dalam artian bersyukur, karena bersyukur punya anak yang soleh, punya anak yang hebat, senang kita. Sekarang kita punya Nabi kita, dan dia lebih menghargai kita daripada anak kita sendiri, menyayangi kita daripada orang tua kita sendiri. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dia yang membela kita dari dunia sampai akhirat. Nabi kita SAW, itulah Nabi kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ke hadratullah, sampai menghadap Allah ta'ala. Nabi bertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jad wajib wujudnya tidak bisa ceritakan, ya, karena itu sifatnya qadim, mukhalafah, tidak sama, tidak bisa disebutkan, tidak bisa digambarkan, kecuali kita sendiri yang nantinya masuk ke dalam surga. Kita masuk ke dalam surga, nanti kita melihat Allah di dalam surga. Bagaimana caranya supaya kita masuk dalam surga? Di antaranya bantu masjid, kayak dibangunkan rumah kita di dalam surga. Nah, kita masuk di dalam surga,
Allah Ta'ala bukan di dalam surga. Kita yang melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surga, melihat Allah Ta'ala yang jad wajibal wujud. Tapi ketika kita ingin para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh berbondong-bondong sudah masuk ke dalam surga, ketemu dengan nabi, surga itu nikmatnya tidak ada apa-apanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak, surga itu tidak pernah mata melihat keindahannya, tidak pernah, saking indahnya mata kita tidak pernah melihat keindahannya kecuali kita masuk surganya. Dan wala udhunun sami'at, dan telinga mendengar suara-suara yang indah di dalam surga tidak pernah kita mendengar. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak terlintas keindahan surga di hati manusia. Jangankan di dalam surga, orang sempat tertahan 40 tahun itu belum masuk ke dalam surga. Dia sangka sudah di dalam surga, dia tercengang melihat pintu gerbang. Baru di depan pintu gerbang surga itu 40 tahun tertahan. Betapa indahnya, nikmatnya melihat pintu gerbang surga. Belum lagi masuk surganya, belum masuk dalam surga. Kenapa surga begitu indah, begitu nikmat? Karena dengan berkat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada Nabi kita di situ. Karena ada Nabi kita, karena berkah Nabi kita. Begitu kita semua masuk surga, kenikmatan yang terbesar bertemu dengan Nabi di dalam surga. Bahkan bertemu dengan Nabi, keindahan bertemu dengan Nabi itu mengalahkan nikmatnya masuk surga. Karena semua alam semesta ini asalnya dari nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmatnya di situ. Makanya kita jangan sampai melupakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Ya Muhammad, minta, kau minta apa saja akan kuberi. Nabi bertunduk. Apa kata Nabi? Satu, ya Allah, saya minta jangan ada satupun umatku yang masuk neraka. Itu Nabi kita. Itu Nabi kita. Nabi ibu, nabinya saya, Nabi Muhammad. Jangan ada satupun umatku yang masuk neraka. Mendengar kita kisah Nabi ini, apakah kita terdorong untuk beribadah? Jangan mentang-mentang doa Nabi tadi, lalu dengan doa Nabi tadi, permintaan Nabi kepada Allah, maka kita beradab dengan Nabi, lalu kita mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma naha anhu fantahu. Suruh Nabi, kita ikuti. Apa yang Nabi larang, kita jauhi untuk menyenangkan hati Nabi kita. Karena Nabi kita sesuai yang disebutkan di dalam Maulid Habsyi itu Al-Abil Akbar, ayah kita yang agung, bapak kita semua. Lalu kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah didoakan Nabi, dimintakan, diperjuangkan oleh Nabi supaya kita jangan ada masuk neraka. Bahkan Nabi sampai berani menyatakan kepada kita semua, syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Nanti di akhirat aku bantu umatku yang besar dosanya, yang pemabuk, yang penzina, asal jangan dosa musyrik saja, asal dosa kafir saja, aku minta juangkan supaya akan tolong, akan aku beri syafaat. Dan Allah dengan Nabi sudah berjanji mulai di dunia, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, akan memberikan apapun yang kamu mau sampai kau puas hati kamu. Pesan Nabi kita yaitu supaya umatnya selamat daripada
api neraka. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Nabi? Ini Isra Mi'raj, perintah solat, perintah utama, ancam-ancam itu bukan mengancam kita, bukan karena benci, supaya kita betul-betul jangan sampai tidak melaksanakan solat. Nabi menyatakan man tarakas shalah faqad kafara jihara. Siapa man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan nyata, maka dia kafir nyata. Itu Nabi bukan sampai kita celaka. Nak, kau jangan ke jalan, nanti kau nanti kalau kau ke jalan situ itu mobil cepat-cepat, ayo jangan ke jalan, nanti kau ditabrak mobil, pecah nanti kepala kamu. Apa itu kasar orang tua? Anaknya sudah mau menyeberang mobil, dipaksa juga Nabi karena begitu sayangnya. Bukan kafir sebenarnya, kecuali umatnya yang itu bisa jadi murtad. Tapi kalau dia karena fasik, karena dia malas, kenapa kau tidak mau sholat? Karena malas, nafsu wajah, karena malas, tidak ngeles. Tahu aku ini, itu kesibukan ini, padahal bisa aja aku sholat. Ya memang nafsuku, memang ya itu. Mudahan aku dapat petunjuk Allah Ta'ala, aku mau sembahyang karena itu al-maksiyah bari. Maksiat itu tanda orang kafir, tanda su'ul khotimah. Ya. Jadi kalau kita tidak sholat, al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah, yang membedakan antara janjian yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Wa man taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, seakan-akan dia sama orang kafir. Apa bedanya orang kafir kada sembahyang, kita kada sembahyang? Untung kita punya syahadat asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin Allah Tuhan sebagai Tuhan kita, ya. Tuhan yang aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah. Sampai di situ ada lagi syahadat Rasul, dan aku Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kalau kita hanya satu syahadat menyaksikan hanya Allah, kemudian syahadat Rasul kita tidak jalani, bagaimana rukun Islam bisa jalan? Kalau kita ikut Nabi, maka kita sholat. Kalau kita ikut Nabi, maka kita puasa. Kalau kita ikut Nabi, maka kita zakat. Kita ikut Nabi, maka kita meninggalkan segala yang maka kita memakai syahadat Rasul secara utuh. Tidak diperintahkan Allah, maka kita hanya menjalankan hanya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjalankan syahadat Rasul? Makanya kalau ada orang belajar ilmu makrifat sampai tinggi, sampai sudah ke Allah, padahal Nabi kita masuk hadratullah, ini hanya makrifat sampai Allah Ta'ala. Kalau sudah sampai kepada Allah Ta'ala, ya kalau sudah sampai, sudah makrifat kepada Allah, sudah tahu Allah Ta'ala Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan kau bertahan di atas, bertahan di atas, maka kau tidak sholat sehingga kau jadi Tuhan. Saja hamba Allah Ta'ala berhadapan dengan Allah Ta'ala, berjumpa bahwa ibadah sholat rantai emas, silsilah emas yang tidak bisa didustakan, mutawatir, tidak mungkin bohong. Tidak sepakat seluruh
umat Islam, bahkan penganut agama lain pun tahu bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban umat. Pernahkah mulai zaman Nabi Sallallahu tempat untuk orang sholat, maka masjid adalah tempat sholat. Jadi kalau ada orang mengajarkan, inginkan supaya masjid itu ditutup, ya, karena apa? Dia mengajarkan ilmu tidak sholat. Maka dengan sholat ini kita Subhanahu wa ta'ala, dengan ibadah utama ini, Nabi kita pernah berpesan, apabila seorang iman, maka ketika itu diletakkanlah seluruh dosa-dosanya, ada diletakkan di seluruh tubuhnya, ada diletakkan di atas kepala dosanya. Ini dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Kalau orang yang sholat, kalau tidak sholat, ada diletakkan di bahunya. Kata Nabi, ketika dia ruku dan sujud, ketika dia ruku dan sujud, dosa-dosanya itu berjatuhan. Andai kata dosanya masih lengket, tidak mau jatuh, malaikat membantu menarikkan jatuh dosanya. Tasaqatat dzunubuhu, berjatuhan dosanya ketika dia ruku dan sujud. Misalnya ini dosa, habis semua, belum lagi berapa kali sujud, berapa kali ruku. Itulah gunanya kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang ngeles, aduh, sholat ini aku menunggu sesuai, aku nunggu keikhlasan hatiku, menunggu kemantapan hatiku, menunggu dibuka petunjuk oleh Allah supaya aku sholat. Itu bukan alasan, itu ngeles namanya. Yang betulnya adalah memang lakutu, memang pengoler, memang tuh makutu, memang alasan nami dek mas sempajang, alasan, minta maaf lah saya bugisnya, ya Allah, kena latihan dengan Haji Anas bahasa Bugis, memang pemalas, alasan aja. Jadi sholat itu, jadi begini bapak-bapak, saya misalnya sholat, taruhlah ini kita ambil yang paling bawah dulu, kita tidak membicarakan ikhlas, membiasakan ibadah sholat ini, turun saja dulu ke masjid, mau ikhlas Anda memang pertama kita turun ke masjid, atau di rumah lah dulu kita turun ke masjid, itu kan malu-malu lihat orang, biar dulu insya Allah akhirnya ikhlas. Andai kata saya misalnya sholat menghadap Allah Ta'ala karena ria, tapi ketika saya sujud menghadap Allah, itu bukan untuk siapa-siapa, bukan manusia, itu betul-betul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata saya sholat ketika diperlihatkan ketika saya mengambil melalui sholat ini, lalu malaikat menyatakan, kau Jamal waktu sholat di Al-Hikmah itu kau dalam keadaan ria, tapi saya masih bisa membela diri. Wahai malaikat, walaupun saya ria, tolong kau setelkan videonya, disetel videonya. Oh, hati saya, Bismillahirrahmanirrahim, saya atur lagunya, karena ada janda yang saya hantam saya di belakang supaya dia mau sama saya. Itu kan ria. Allah Ta'ala maha tahu itu. Tapi ketika saya ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, waktu saya sujud, itu malaikat, kau lihat itu sujud, kau tahu kan, itu mustahil saya sujud untuk janda, itu sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata saya riak, kau lihat itu badan saya masih menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala, fisik kita masih ada harganya. Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang baik terakhir. Habis ini ampihan sudah. Yang penting sembahyang kita jaga, kita pelihara anak kita. Yang terakhir, ini saya gambarkan sholat.
Nabi kan memberi syafaat kepada umatnya yang ganal-ganal dosanya, ya melopo agana, melopo dosa-dosa na megalakde. Nah, di antaranya dosanya adalah sembahyangnya hendak khusyuk. Dia sholat tapi hendak khusyuk. Kata Nabi, orang yang sholat itu yang diterima yang dia ingat aja. Kalau sempian sholat 10 menit, ingatnya cuma 2 menit, maka 2 menit aja yang dicatat. Sholat 10 menit, ingatnya 3 menit, hanya 3 menit saja yang dicatat. Kalau kita sholat 10 menit tapi kita ikut berjamaah, imamnya misalnya ingatnya cuma 2 menit karena banyak pikiran yang di belakangnya yang di belakang imam 3 menit, yang di ujung sana ada 4 menit. Alhamdulillah, yang di paling belakang orang tua biasa-biasa aja, beliau dicium tangan Anda, dihargai orang, tapi beliau betul-betul khusyuk menghadap Allah Ta'ala. 7 menit itu luar biasa. Ada yang 2 menit, ada yang 0 menit, begitu salam baru ingat bahwa saya sholat. Ada yang seperti itu, tapi dia ikut berjamaah, sama-sama berjamaah di Al-Hikmah. Ya, ada yang 3 menit, ada yang 2 menit, ada yang 0 menit, ada yang 1 menit. Ada satu orang 7 menit, maka pahala yang 0 menit, 1 menit disamakan dengan yang 7 menit tadi. Itu gunanya sembahyang berjamaah. Kita sholat berjamaah di masjid ini, kalau duit 2.700.000.000 kalau sembahyang berjamaah. Kalau sholat sendirian, apakah di masjid sendiriannya atau di rumah, tapi ingat ya, yang berjamaah di masjid jangan coba-coba mukada-kadai tawe nama sempaya kibolana nampa mukada-kadai, habis pahala ikam yang di masjid itu. Artinya dia sholat di rumah, syukur, didoa aja, alhamdulillah, mudahan dia mau ikut berjamaah di masjid. Begitu, jangan itu rumah dekat masjid, mencawek mi bolana, tapi dena engkah kami sigi sudah kalau ke masjid itu sampai tua, jangan waktu tua baru ke masjid diomonginnya orang, habis pahala kita. Jangan ngurusi orang, didoakan orang, yang penting dia sholat di rumah. Tapi kalau di rumah dapatnya 100 juta, kalau di masjid 2.700.000.000 karena berjamaah. Itu kita sholat sendirian. Ada yang sholatnya banyak lupanya, ibarat kain tapi dia sholat lubang-lubangnya banyak ya. Ada yang rukunnya kurang, berlubang ibarat kain. Ada yang sholat 10 menit, ingatnya cuma 2 menit, berarti banyak betul bolong-bolongnya. Nabi memberi syafaat, ibarat kain itu sholat. Kata Nabi, wahai umatku, sini yang sholatnya kurang rukunnya, tapi kamu kok sholat, sini saya ditambal. Nabi beres, diberi syafaat. Ada yang ingat 5 menit, ku tambal separuh, maka tambalan Nabi itu lebih tambah bagus lagi, ditambal Nabi. Nah, kalau yang tidak sholat, mana kainnya yang mau ditambal? Yang tidak sholat, mana kain kamu yang mau ditambal? Karena ibadah utama kita adalah sembahyang 5 waktu. Itu ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada ibadah utama ini, apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini kepala ibadah adalah sembahyang. Tinggal nanti sembahyang kita kerjakan, memperbaiki, menyesuaikan ibadah sembahyang ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang selalu melaksanakan sembahyang yang 5 waktu. Dan mudah-mudahan begitu ini sudah, alhamdulillah, kita masuk ke masjid ini nikmat betul, nyaman sudah. Ambalnya saya pegang-pegang tadi, tebal, enak sudah. Ambalnya enak yang di bagian depan. Mudahan ada sampai kena Ramadan tuh ada aja nanti nambah. Ini sudah, pokoknya ndak hujan dulu. Nanti Anda usaha tenang aja.
nanti ada orang sugih di sekitar ini, engka matu simpololota, yang sugih orang Bugis, yang sugih kena menyumbang sini. Bujur tuh, yakin dulu, ini sebentar aja, katanya sebentar aja dijamin Nabi senang benar. Kapan lagi kan, ya Allah, ini masjid saya selesaikan semua bubuhannya, kadusa menganu aku aja selesaikan. Kalau bubuhannya mau nyumbang, terima aja sumbangannya, duitku ada aja. Untuk mama abahku yang sudah meninggal, pasti mama abah langsung salat di kuburannya. Jangankan membangun masjid ini kan, yang doa aja nah mudah. Kalau Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, diampuni surah mama abah kita. Lagi ini ibadah berat melawani hawa nafsu kita. Membangun masjid ini, masjid Baitullah, ya, rumah Allah. Sampian membantu Allah Ta'ala Maha Suci, tidak perlu dengan bantuan kita, tapi karena kita membangun masjid ini berarti membantu orang, memakmurkan masjid, membantu orang untuk beribadah kepada Allah. Selama orang masuk di situ berbahagia masuk masjid, bertambah khusyuknya, berarti kita bertambah juga pahala. Kita menyumbang misalnya sampai 500 juta, 200 juta, 300 juta, sekali aja orang masuk se masjid, satu orang aja kalah, duit kita yang 200 juta itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Apalagi ini akan dipakai bertahun-tahun. Tempulu mumpung cepati sebelum yang lain membangun masjid ini, ya, sebelum yang lain membangun duluan masjid ini. Ayo cepat bergabung masjid ini. Jadi saya kan enak juga begitu datang berikutnya, wah mantap masjid ini kan. Nah, ini aja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf kepada tetua, minta maaf juga kepada Pak Haji Anas. Terima kasih, ini guru ulun juga, ya, guru kita yang spontan. Kemudian berataan, terima kasih kepada seluruh panitia. Ingatilah, sudah saya bilang jangan diamplopi. Amplop saya untuk pembangunan masjid ini selesai, karena tidak yang bisa saya berikan kecuali itu. Insya Allah kalau saya diundang lagi, insya Allah di Mi'raj, kalau diundang Mi'raj depan, kalau sampean hadir 5 kali, hadir orang 5 kali, sebaik di atas penuh, di bawah penuh, saya sumpah, ya, saksikan. Jangan disebut nama saya Haji Jamal, anaknya Sufu, anaknya Yusuf, kalau saya tidak kasih uang sampean semua. Insya Allah Mi'raj depan saya diundang, insya Allah satu orang akan saya kasih 3 juta, satu orang semuanya, ya, akan saya kasih 3 juta, seberapapun penuh di sini. Insya Allah akan saya kasih 3 juta satu orang, membuktikan bahwa saya itu pemurah. Kalau 3 hari menjelang ceramahnya nanti, tahun depan 3 hari menjelang ceramah, ada orang ngasih saya uang 20 menit yang ini apa nak memberi, yang memberi malam ini aja duit amplop diberikan, apalagi pokoknya jangan khawatir, saya betul akan saya penuhi. Kalau 3 hari menjelang saya ceramah, ada yang kasih saya 20 M, biar sampai ke jalanan itu sanggup saya kasih 3 juta orang. Oke? Jika dampeng begayaan kita berataan, mudah-mudahan yang hadir malam ini ulun yakin karena memuliakan. Ingat, kalau kita sudah asik menghadap Allah, ingati jasa Nabi. Mudah-mudahan yang hadir ahli surga berataan. Mudah-mudahan anak cucu sempian, ya, yang anak sekolah, yang anaknya masih dalam pendidikan, yang di Jawa, yang di Sulawesi, di luar negeri, dimanapun, mudah-mudahan kabul, anaknya sukses berataan, ya, ya, mudahan yang belum naik haji semua, yang utangnya masih ada mudahan terbayar, kasihan utangnya, ya, yang belum nikah mudahan cepat nikah, ya, mudahan rezeki kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah mencarinya. Dan terakhir, hajat kita yang paling besar kepada Allah adalah mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita,
anak kita, cucu kita, saudara kita, istri kita, suami kita, semua keluarga kita diampuni dosanya oleh Allah wa ta'ala, bahagia dunia akhirat, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal barrina bi Rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina nabiyina maulana Muhammad.